jampe atit. Saking sayangnya ya, betul. Baik. Nah, iya, mohon maaf. Udah jadi punya anak 2-3 diajak lagi kondangan, kata suaminya lu aja dulu berangkat dah sana duluan. Akhirnya kepaksa-paksa banget jalan, nyeruntul itu istrinya. Nggak ngelihat jalan, marah kali ya, ngambul. Dia nggak ngelihat, kesandung batu lagu. Apa kata suaminya? Mata lu bolor lu kemana aja? Batu segitu gedenya nggak kelihatan. Udah lain. Padahal mah bu, Pak, kita kalau mau mesra itu sekarang ini sudah berumah tangga. Sok, jujur bu, ada nggak dulu ketika pacaran anu wali hitut di harapan kabogo? Ayo sok, boro-boro hitut. Kadang-kadang rek batuk oge sok sieun nyoplok. Kan pengalaman meureun aing ge bare teh. Aing lamun batuk nyoplok teh lokor aduh dari pun kabogoh. Asa turun eta derajat. Bener enggak? Geus boga sabiji pamajikan mah beda. Kacirek dahar eta meunih ditut. Cek salakina teh cek mana eta but hitut. Cek pamajikan eta si bapa mah kacida. Cek salakina eta bener huntu cik. Wis udah dibales deh ya. Tah ini boga tah abot jadi cangkeng itu abot. Arek dahar ka ciprang hitut. Masya Allah. Tapi mohon maaf. Kalau selama kita ikhlas ridho mah kayak begitu boleh nggak? Boleh aja kata saya. Yang penting suami nggak tersinggung, nggak marah. Istri juga sama. Kunaon gitu bicara. Saya juga kadang-kadang sekali-kali kayak begitu. Hiburan. Ya, yang penting ikhlas sama ayo akhlak. Suami akhlak sama istri. Ya, muliakan istri kita karena ini ada wasiat Rasulullah. An-nisa ittaqun nisa. Jaga wanita. Insya Allah. Bu, lamun hayang urang nurut ka salaki mah sebenarnya gampang tuh bu. Gampang awalnya pak. Bere uang belanja kegede-gedean. Mantap, bener tak? Pokoknya sarege, aduh, geus kumaha bawa eta mah. Silahkan cenah gitu. Moal kudu nongol. Jika nak kos buat akak ya cenah gitu. Kos sudah dibayangkan langsung ke atas ya. Sudah sari-sari. Pak, lamun hayang suami apa istri bapak nurut, bere uang belanja. Kagede. Iya mah kadang-kadang kan ibu juga tetap ada terima kasih dan nggak ada kona'ah. Diberi uang belanja 50.000 jawaban anak alhamdulillah beri camrut. Cek salakina kunaon si alhamdulillah doang tadi teruskan 50.000. Cukup panen naon. Gas wae 25. Beas can budak sekolah 5an. Can meuli minyak ketua bagian. Salakina dah hayang jeung daging hayam ngimpi kali ye. Akhirnya eta pamajikan anak bari naon bari masak di dapur bari nyanyi wayah na kangkung deui wayah na tempe deui. Bener teh bu 50.000 hayang daging jeung hayam dahar jeung dae mah tuh ngimpi pak. Akhirnya ku si bapak dibere tah beri hari berikutnya anu tadi dah 50.000 dibere 200.000. Tahmi 200.000. Apa jawaban istrinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bari seuri. Waduh, komplit. Kamari mah alhamdulillah doang cemberut. 200.000. Penasaran. Hari katilu dibere ku salakina. Tah mah 1 juta. Apa jawaban istrinya? Sambil seserian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Makana pak lamun hayang komplit doa anak beres 1 juta sapoe. Bener tuh? Akur tuh bu. Akur. Ayo saling menghargai. Istri sama suami, suami sama istri, anak sama orang tua. Di bagian anak nih, muda nih. Akhlak. Saya mau tanya sama Anda sekalian.
Anda masih punya orang tua? Anda masih punya ayah? Anda masih punya ibu? Ayo, selama Anda sekarang ini masih punya keramat yang paling maha dahsyat. Ini kan banyak orang keliru, Bu, hapunten. Demi Allah, demi Rasul. Dan habaib juga tidak pernah mengajarkan untuk cinta lebih mengalahkan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan bakti kepada kedua orang tua yang harus kita utamakan, kita dahulukan. Budak ayeuna sok tibalik, budak ngarora ayeuna sok tibalik, sok kos tadi ka abdi eta datang, cium tangan sampai bulak balik. Parebut tadi, parebut ka abdi. Kamu ditanya ka kolot kos gitu tarata, belum tentu. Dibalik sia aika aing cium tangan menibulak balik, aika kolot saya lain cium tangan, kadang-kadang karena sirah sia cium tangan. Betul apa tidak? Ini salah besar. Bagaimana kita menempatkan akhlak yang mulia kalau wad'u syai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan tidak pada tempatnya. Kadang-kadang mohon maaf, saking mahabbahnya kita kepada guru, saking mahabbahnya kita kepada habaib, tapi kepada orang tua mohon maaf. Cinta kepada habaib itu wajib, tapi yang lebih wajib harus kita lebih cinta kepada kedua orang tua kita. Moal ayah keberahkan, ayah Allah keterangan anak nas al hadis ridallahi fi ridal walidaini. Selain itu ada nggak? Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Marahnya Allah, murkanya Allah, azabnya Allah, itu tergantung kepada marah azab kedua orang tua kita. Jangan harap kita akan mendapatkan ridho daripada Allah kalau kita belum capai ridho kedua orang tua kita. Ayo manfaatkan selama orang tua kita masih hidup. Jangan sampai Anda menyesal nanti di akhir kemudian nanti tatkala Anda sudah menyaksikan jasad kedua orang tua Anda sudah terbujur kaku menjadi mayat di hadapan kita. Yang pada saat itu nanti kesempatan kita berbuat baik, kesempatan kita berbakti kepadanya sudah tidak ada lagi. Nyesal khalatmah ya Allah. Ayo akhlak satu orang tua. Bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan kita. Lihat ketika melahirkan seorang anak, bagaimana perjuangan seorang ibu. Dia cucurkan keringatnya, dia cucurkan darahnya, dia teteskan air matanya, menjerit dalam hatinya seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, selamatkanlah nyawa anak kami ya Allah. Kalau seandainya kau mau cabut nyawa kami, kami ikhlas dan ridho. Dia pertaruhkan jiwa raganya, memilih satu di antara dua pilihan, antara hidup dan mati. Betul? Betul apa tidak? Sekarang saya mau tanya Bu, jawab dengan jujur Bu. Jangan ada dusta di antara kita. Saya paling gak mau dibohongin. Siap mau jujur? Ini khusus ibu. Siap mau jujur Bu? Yang namanya melahirkan itu sakit apa tidak? Kalau jawabannya sakit, saya kayaknya tidak percaya. Asalan terpercayanya. Lamun disebut ngajuru nyeri. Kalau memang ngajuru itu nyeri, melahirkan itu sakit, kenapa ngelahirin lagi? Nyendai. Eta an tengah hartian. Kalau yang namanya orang sakit, cukup sekali aku merasa kegagalan cinta akan terulang kedua kali. Kau yang lukai kalau namanya sudah sakit, apa katanya? Sakitnya tuh di sini. Orang kalau yang namanya merasakan sakit tidak pernah merasakan untuk sakit yang kedua kalinya. Tidak ada orang mau terjerumus kepada lubang yang sama. Betul? Tadi saya minta penjelasan, saya tanya, jawab dengan jujur. Melahirkan itu sakit, jawaban ini sakit. Tapi kenapa melahirkan lagi? Ngajuru deui. Nyendai. Kata hati kan. Di balik sakit itu ada apa?
Makanya kenapa melahirkan lagi. Di situ ada kenikmatan yang dirasakan oleh seorang ibu. Maka ketika melahirkan seorang ibu, 3 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada ibu. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasul, siapa yang harus aku ikuti perintahnya setelah perintah Allah dan engkau ya Rasul?" Apa jawab Rasulullah? "Ummuka, ibumu." "Summaman, siapa lagi ya Rasul?" Apa jawab Rasul yang kedua? "Ummuka, ibumu." "Summaman, siapa lagi?" "Sahadai, sopomani." Apa kata Rasul yang ketiga? "Ummuka, ibumu." "Summaman, summa abuka." Baru yang keempat, bapakmu. 3 kali Rasul menyebut ibumu. Maka jelas ibu wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, mengandung lagi, karena doi. Bagaimana? Sampai 3 kali Rasul menyebut ummuka, summa abuka, baru bapamu. Sekarang saya mau tanya, ibu berapa? Ibu berapa tadi? Yang kenceng dong, Bu. Ibu berapa? Bapak? Ibu? Bapak? Ibu? Bapak? Berarti kalau ibunya 3, Cacat. Tapat. Kan saya nanya sama ibu, kata ibu 3, bapak 1. Berarti ibunya 3, bapaknya 1. cocok gak? Cocok. Sayang memang. Udah ditanya. Derajat seorang wanita kenapa ada 3 kemuliaan? Karena ada 3 penderitaan oleh seorang ibu. Yang pertama, ketika ibu dalam keadaan mengandung, itu penderitaan yang pertama. Sok Bu, keur-keureuneuh bulanna 9 bulannya Bu, Masya Allah. Eta ka pasar leuliang dibawa teu Bu? Arek ka gunung dibawa teu? Arek ngaramet, arek tandur, arek dibuat, arek ngalas suluh, arek sare, dibawa teu ta kandungan? Apa aya ibu-ibu yang kalau yang aing berat diteuleun heula ieu kandungan? Aya teu? Itulah penderitaan pertama seorang ibu yang menjadi kemuliaan buat seorang ibu yang pertama. Yang kedua, apa derajat kemuliaan seorang ibu yang kedua adalah tatkala melahirkan. Tadi sudah katakan juga, memilih satu di antara 2 pilihan, hidup dan mati. Yang ketiga, tatkala menyusu. Sok, Masya Allah Bu, kernyusuan bener tuh Bu, kurang sare, kadang-kadang tipeting, ya Allah. Bener tuh, menit eureun eta nyusuan ibu. Kadang-kadang ieu ge can beres nu leutik. Bapak namiluan. Eta kan orok nu huntuan ge hayang nyusu segala. Geus ripuh Siti, anu jadi awewe teh. Iya coba. Bener tuh Bu? Benar. Can beres eta nu orok nu huntuan ge. Bapak namiluan. Huntuan itu kadang-kadang garayangan wae. Aku tuh Pak. Jadi Tuh, hayang. bagaimana derajat seorang wanita itu kemuliaannya 3 kali. Maka ada dalam satu keterangan, ketika seorang anak menyusui, 1 tetesan air susu ibu yang kita minum dari ASI ibu kita, lalu kita ganti dengan apa? Dengan seluruh daging yang ada di tubuh kita. Maka 1 tetesan air susu itu dengan seluruh daging yang ada di tubuh kita, maka tidak akan bisa tergantikan. Masya Allah. Sekarang lamun ditanya sok, baraha loba urang nyusu di ASI ibu urang. Ngapal. Lamun di literan. Ngapal. Pi ama ini di situ. Pi ama ini selama 2 tahun itu aturannya nyusu. 2 tahun nyusu di kolot urang, sok di literan bara liter.
Oleh itu, satu tetes air susu saja kalau kita mengganti dengan seluruh dagingmu ayah dina awak orang, mual bisa tergantikan. Komodo nu begang awak na dagingan. Aduh, nuling tuh gemal kagantian. Komodo nu begang sia. Makanya kudu karunya kekolotnya. Jaga akhlak ya. Jaga akhlak sama orang tua kita. Hei, anak muda, jangan harap Anda bisa mencapai kesuksesan dalam hidup. Jangan harap Anda mendapat kebahagiaan dalam hidup kita kalau kalian belum capai kedua orang tua kalian. Ayo jaga akhlak ya. Jaga Kenapa dikatakan al-akhlaqu fawqal ilmi, al-akhlaqu fawqal hukmi. Akhlak di atas ilmu, akhlak di atas hukum. Kenapa saya katakan akhlak di atas ilmu? Hei, sing sanajan orang hebat, ilmu orang luhur, Al-Quran katalar, Alpiah di luar kepala, Jamul di tambul, Amil jurumiyah, Imriti yakunu kailane, jeung sajabana, wes aya di luar kepala, tapi orang bedegong, teboga akhlak kokolot, nonsens, tidak ada artinya. Betul? Akhlak yang pertama, maka lihat dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan, Abdalul ilmi ilmul hal. Utamanya ilmu adalah ilmu akhlak, ilmu tingkah. Wa abdalul amali, dan utamanya perbuatan amal hifdzul hal, menjaga akhlak. Yuk dari sekarang sing sahebat orang boga pengerti, sing sarajan orang pinter kumaha, tapi orang bedegong kanu jadi kolot, bedegong kanu jadi guru, moal ayat timbul kabarokahan ka urang. Betul? Al-akhlaqu fawqal ilmi. Yang kedua, tolong dicatat anak muda, saya memberikan bekal. Yang kedua, al-akhlaqu fawqal hukmi. Akhlak di atas hukum. Pak, hei anak muda, saya katakan tadi akhlak di atas hukum. Secara hukum Anda boleh saja benar, tapi secara akhlak belum tentu Anda benar. Boleh nggak saya kasih contoh? Boleh nggak saya kasih contoh biar paham? Satu hari, ibu dan bapak butuh pertolongan anak kita. Cek umina, cek bapana, neng ujang, coba umi bapak panggandakeun anduk. Kabeneran eta imahna 2 tingkat. Anakna aya di luhur, umina di bapana aya di han. Arek mandi, anduk dijemur di atas. Cek makna teh neng panggandakeun anduk, dicandakeun ku anakna eta anduk. Cek umina dihandap, neng alungkeun, dialungkeun ku anakna. Pikirkan sejenak. Secara hukum betul apa tidak? Secara hukum betul. Dengarkan heula sia mah salah wae. Secara hukum betul. Anu nitah neangkeun anduk saha? Kolotna. Anu nitah ngalungkeun anak ngurut teu? Ditah nyokot anduk dicokotkeun, ditah dibalangkeun, dialungkeun, dibalang. Secara hukum nurut, tapi secara akhlak su'ul adab. Kurang ngajar bedegong. Mana tingkah kolot tama anduk mah. Bedegong teu? Bedegong. Makanya al-akhlaqu fawqal hukmi, akhlak adab itu di atas hukum. Makanya yuk kita jadikan panglima apa? Akhlak itu sebagai panglima dalam hidup dan kehidupan kita. Rasulullah berdakwah bisa mencapai Islam sehingga sampai ke tanah air ini, sehingga sampai ke Cikoneng dengan apa? Dengan memakai akhlakul karimah, akhlak yang Ayo santrinya, ulah ngarasa urang boga ilmu luhur, ulah ngarasa pinter, komo urang boga kolot bodoh, dah kolot aing teh bisa nanaon, masya Allah. Ya Allah, ada satu keterangan dalam riwayat ketika seluruh penghuni sudah masuk surga umatnya Rasulullah, Nabi kita itu tidak pernah mau ada satu umatnya yang tertinggal. Maka dia memerintahkan malaikat Malik penjaga neraka, wahai malaikat Malik, coba kau cari masih adakah umatku yang tertinggal di dalam neraka.
neraka. Saya tidak ingin ada satu umatku pun yang tertinggal dalam neraka. Maka malaikat berkeliling di nerakanya itu mencari umat Rasulullah. Ternyata ada salah satu orang di bawah kerak neraka yang sudah angus, yang tidak berbentuk manusia. Maka diangkatlah, ternyata orang ini ahli korupsi, yang suka menipu orang, yang suka mengambil hak orang lain. Maka diangkatlah orang tersebut, dimasukkan ke telaga kausarnya Allah, diberikan syafaatul ujmanya baginda Rasulullah, diberikan syafaatul ujmanya baginda Nabi. Maka orang tersebut diampuni dosa, masuk ke dalam surganya Allah. Lalu kata Nabi, coba malaikat Malik engkau cari lagi, barangkali masih ada umatku yang tertinggal di dalam neraka. Maka berkelilinglah malaikat Malik untuk mencari penduduk neraka yang tertinggal sebagai umatnya Rasul. Kesono kemari tidak ketemu. Maka di pojokan ada kata salah satu manusia yang masih terpendam di dalam nerakanya Allah, dikorek-korek. Ayak keneh orang Cikoneng, tarik, masukin telaga Kausar, dibersihkan dosanya, diberikan syafaatul ujmanya baginda Nabi. Maka orang itu masuk surganya Allah berkat syafaatnya Rasulullah. Lalu Nabi tidak sampai di situ, masih penasaran. Coba malaikat Malik, kami mohon, kalau minta keancan, hai malaikat Malik, cari. Saya tidak ingin, kami tidak ingin ada satupun umatku, walaupun dia umat yang berdosa sekalipun, yang tertinggal di dalam nerakanya Allah. Maka ngus kelalang kelilingnya malaikat Malik teh ayahnya Rasul, coba cari. Ternyata ayah ngus nyungsep dina kerakna neraka jahanam anu panghana-hana. Pas dikorek-korek, si eta teh orang teh nya anu imahna deket rumah makan sahabat teh berarti itu saeutik. Sata. Teu saha ngaranna nya. Ai pas eta dibawa ka Talaga Kausar, diberikan syafaatul ujmanya Rasul. Ketika mau masuk surga ada suara tanpa rupa, "Hai Rasulullah, aku tidak ingin, tidak ikhlas dan ridho surgaku dimasukkan oleh tersebut, orang tersebut, anak tersebut. Sebab kenapa? Syafaatmu tidak akan mempan, walaupun syafaatul ujmaku sekalipun ya Rasul sebagai hamba kekasihku." Ada suara tanpa rupa, karena ternyata orang ini punya dosa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ingat, syafaatul ujmanya baginda saja tidak mempan kepada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak ikhlas dan ridho surgaku dimasukkan oleh anak tersebut sebelum dia mendapatkan ridho dan mau mengampuni kesalahan daripada kedua orang tuanya. Maka dipanggillah, ternyata itu budak teh orang Cikoneng. Ting bapana saha teh jeung umina diteangan di surga. Hei. Aneh. Ulan. Saya nih Mang Udin lah coba nanya. Mang Udin. Ulan. Manil. Ting mana gitunya? Eta mana boga anak seujang teh? Henteu. Itu kunaon dah eta anak kami disampurkeun. Ujang kunaon sih? Mohon maaf. Ini tidak bisa masuk surga dan Allah tidak ridho dimasuki sama anak tersebut sebelum orang tuanya mau memaafkan kesalahan anak tersebut. Sok Bu Ena, sesakit-sakit orang tua, sesakit-sakitnya luka perasaan orang tua kepada anaknya, tapi tatkala melihat anak mau bersimpuh mau memohon ampun kepada kita, kira-kira orang tua maafin apa tidak? Kolot itu lautan panghampura jang. Sabedegong-bedegong na urang, sasalah-salah na urang, sesakit-sakitnya hati kedua orang tua kita masih mau ikhlas dan ridho mau memaafkan. Maka dipeluklah si Ujang ku Maknin jeung Mang Udin dihampura ke sana. Dihampura ku emak jang, dihampura ku bapak jang. Ama ikhlas dan ridho. Maka bersama-sama lah si Ujang, Maknin dan Mang Udin masuk surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Tuh, makana ulah bedegong ngakolotnya. Siap.
Awas. Uququl walidain itu wa minal kabair. Dosa paling besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Ada akhlak sama orang tuanya. Jangan sekali-kali Anda membuat sampai meneteskan air mata ibu ayah Anda menetes. Maka tatkala seorang anak yang membuat menetes air mata ibu dan ayahnya, maka aras akan bergoyang. Na'udzubillah min. Ayo anak-anak, selama kalian masih punya orang tua, jadikan ayah Anda sebagai raja dalam rumah Anda, dalam rumah tangga Anda. Jadikan ibu Anda sebagai ratu dalam rumah dan dalam rumah tangga Anda. Kalau Anda ingin mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Insya yang terakhir pesan dari saya, ayo nih anak muda ya. Ini pesan khusus anak muda saja, karena ini panitianya pada anak muda. Udah jam 12. Udah jam 12 kurang 1 jam setengah. Terusin jangan. Mau lihat tengah kering. Terakhir saja pesan saya buat anak muda ya, ayo kalian ini penerus. Tadi saya dengar di sini ada musola assalam sama as-sakinah. Regapi maknanya. Apa itu mana as-sakinah? Sukun itu tentram. Artinya Anda itu harus sukun, diam banyak di musola, isi itu musola. Yang kedua, kalau kita sudah mengisi musola, sudah sukun, sudah sakana, itu akan ada musola as-salamah, Anda akan selamat. Benar gak? Ini anak muda sekarang maksudnya nih setelah selesai acara ini, ramaikan pengajian, ramaikan musola. Jangan lagi begini rame-rame, dengan sholat pengajian kagak ada yang mau. Ini repot. Kiai sudah tidak ada, ulama kita sudah meninggal, orang-orang tua kita sudah tidak ada. Lalu siapa yang akan meneruskan estafet perjuangan daripada perjuangan orang-orang tua kita, kiai kita, murabbi kita, kalau bukan kita anak-anak muda? Maka persiapkan diri kita dari sekarang dengan apa? Yang pertama akhlak, yang kedua ilmu dan amal kalian. Siap? Siap ramaikan musola, siap ramaikan masjid, siap ramaikan majelis taklim. Takbir. Sallu ala Muhammad. Ngaji gak benar. Jangan sampai nanti jadi generasi-generasi yang nekat. Kiai Idris sudah nggak ada, Kiai Saifuddin nggak ada, Wak Njang sudah tidak ada. Ini kalian ngaji enggak apa enggak? Akhirnya sholat maghrib, sholat isya jadi imam dorong-dorongan. Lu aja deh yang imam. Gua nggak biasa, apalagi gua nggak pernah pengajian juga, cuma lewat-lewat doang. Akhirnya daripada nggak jadi, ada yang nekat. Biarin deh gua dah, ya lu aja dah ya, coba-coba dah, coba-coba nekat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas amin, ini imam dah imam nekat. Ngaji enggak, nggak pernah enggak. Dia mikir, aduh baca surat apa? Baca kuliah aja dah. Gua kayaknya inget dah kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la. Waduh,
Katangis nu di tukang dak seta wala ana wala antum wala ana wala antum. Akhirnya cok babaturan di tukang lakum oh ingat lakum oh ingat lakum dinukum waladdallin amin deh ibu bukan lakum dinukum waladdallin. Rakaat pertama kacau, generasi muda yang nekat tidak punya ilmu. Rakaat yang kedua diteruskan kumaha undur tina batu engkang dikasawahkeun. Saketa budak daripada mundur mendingan gua maju geus kapalang aing dipersilahkeun. Rakaat kedua Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kalem. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya santri, bacaan Fatihah itu terbagi kepada 3 bagian. Jadi kalau kita mau mewasol, jangan kita wakofnya salah. Karena Fatihah itu terbagi kepada pertama ada ayat-ayat hamdiyah, ada ayat ubudiyah, ada ayat du'aiyah. Mau tahu? Mau tahu nggak bagiannya? Mana ayat hamdiyah, mana ayat ubudiyah, mana ayat du'aiyah. Kalau mau tahu nanti saja datang. Lamun dibicakeun di dieu mah atuh bebeatan aing. Bismillahirrahmanirrahim. Lila eta imam cicingna. Padahal dina kitab fikih memang sunnah si imam itu setelah waladdallin itu ulah buru-buru maca surat. Dina keterangan anak kos gitu sok tinggali dina keterangan dina Fathul Mu'in guys memberi jeda untuk makmum memberikan kesempatan baca Fatihah. Si eta mah lain karena merek kesempatan si makmum merek Fatihah karena keur mikir aing maca surat naon wae tadi maca kuliah kata limang aing nyampe wala ana wala antum lakum minukum waladdallin. Ingat mana keur mikir gitu ingat sok lewat tah di musola assalam ngadenge Pak Guru Idris sok magahan. Aing ingat dina Quran ayat surah paling terpendek yaitu surah Al-Kautsar cuman 3 ayat. Baca ina atau ina Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasalli rabbika wanhar. Inna poho aduh terus eta inna cek babaturan di tukang dak pohon deui aya sebelahna hang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahan medar imam medar repot sini aduh aina bahaya setan udah santri ya pemuda dalam kos itu gagabahna ngaji makana mumpung kiai lo bakene di sini ada wadah rumah santri. Kebetulan saya juga ketua Ikatan Dai Muda Indonesia yang setiap bulan mengadakan kajian-kajian. Bagi dai-dai muda, ayo silakan gabung dengan kami. Kebetulan saya daripada ketua Ikatan Dai Muda Bogor. Ya, barangkali ada yang bergabung dari rumah santri Ikatan Dai Muda Indonesia Bogor, silakan.
Nih anak muda, ke depan yang dihadapi oleh Anda sekalian lebih berat yang dihadapi oleh orang tua kita saat ini. Karena lihat bagaimana sekarang ajaran-ajaran Syiah, ajaran-ajaran Wahabi, PKI yang sudah merajalela sudah ada di depan mata kita. Kalau kita sudah siap sekarang ini dengan apa? Dengan akidah, dengan ilmu, dengan keyakinan kita yang mantap, maka kita akan terlibas, maka kita akan tergilas. Nauzubillah min